Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pemberian amnesti kepada narapidana tindak pidana korupsi seperti Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong tidak akan mempengaruhi komitmen Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Supratman di Jakarta Jumat 1 Agustus mengatakan Presiden Prabowo tidak akan mencampuri proses hukum meski memberikan amnesti dan abolisi yang merupakan hak prerogatif Presiden. Bahwa Bapak Presiden tidak akan pernah gentar untuk tindak pidana korupsi. Pemberantasan itu tetap akan dilanjutkan oleh semua aparat penegak hukum. Nah, karena itu tidak usah ragukan, Presiden dan kami jajarannya semua akan tetap memastikan bahwa gerakan untuk pemberantasan korupsi itu tidak akan terpengaruh dengan pemberian amnesti dan abolisi hari ini. Supratman pun menyampaikan Presiden Prabowo menginginkan rekonsiliasi nasional demi keutuhan NKRI melalui Kepres ini dan akan terus mendengarkan masukan dari publik. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir di Surabaya Jumat malam 1 Agustus menyatakan butuh kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem yang menyinergikan pembinaan futsal dan sepak bola. Menurutnya, sinergi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyelenggaraan kompetisi futsal bagi anak-anak sekolah, akan memudahkan penjaringan bibit-bibit atlet sepak bola dan futsal, mengingat atlet dari masing-masing olahraga tersebut bisa saling beralih karir. Erick pun mengapresiasi peran dari berbagai pihak yang peduli terhadap perkembangan kedua olahraga tersebut dengan turut mensponsori kompetisi maupun liga di dalam negeri. Ini yang saya bilang jangan membedakan antara sepak bola dan futsal karena tadi talenta yang di futsal pun bisa menjadi pemain tim sepak bola, baik putra dan putri, betul kan? Betul. Nah, tapi pemain sepak bola juga bisa ke futsal. Nah, inilah sinergi yang luar biasa. Nah, karena itu saya mengapresiasi. Saat ini PSSI juga berupaya menggulirkan Liga Futsal Putri untuk membangun timnas sepak bola putri yang kuat dan solid. Tercatat sebanyak 8 klub futsal putri yang telah mendaftar pada pramusim Liga Futsal Putri yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Kita, Bapak Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pemerintah memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ke depan yang akan menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mewujudkan kemerdekaan itu secara holistik atau menyasar seluruh rakyat hingga ke pelosok negeri, yaitu melalui program-program prioritas seperti sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, hingga program makan bergizi gratis. Hal itu disampaikannya dalam sambutan doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka di Tugu Proklamasi Jakarta, Jumat malam 1 Agustus. Mengisi kemerdekaan ini. Tidak mungkin bisa disebut kemerdekaan itu total kalau masih ada orang-orang yang kelaparan, terutama anak-anak kecil yang membutuhkan gizi yang sehat. Penentu kecenderungan masa depan kita adalah anak-anak itu. Bagaimana mungkin bisa menjadi andalan jika mereka kekurangan gizi? Maka Bapak Presiden menerjemahkan dengan pemberian gizi sehat kepada terutama anak-anak kita, perempuan yang sedang hamil atau yang baru melahirkan. Menak juga turut mengajak seluruh masyarakat tanah air bersama-sama mendukung dan menyukseskan program yang digagas oleh Kepala Negara demi mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Hiburan rakyat serta pemukulan gendang menandai ditutupnya Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas ke-8 di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, Jumat 1 Agustus. Acara ditutup langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka serta dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Wapres mengapresiasi pelaksanaan Fornas ke-8 yang membangkitkan semangat berolahraga, sekaligus memberi dampak positif bagi perekonomian daerah penyelenggara. Saya berharap Bapak Ibu, acara Fornas ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi semua, termasuk industri-industri kecil, rumahan, tapi juga menjadi ajang kita untuk semakin merekatkan persatuan dan kesatuan. Suksesnya agenda ini juga memberikan keyakinan bagi pemerintah pusat untuk mempercayakan Provinsi NTB sebagai penyelenggara agenda Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Pada momen ini tadi Pak Gubernur menyampaikan yang lebih besar, yaitu PON. Ada saya dan juga ada Mas Wapres. Insya Allah Pak Gubernur, kita perbaiki tata kelola PON kita, menjadikan Pekan olahraga yang lebih baik dan tidak merugikan tuan rumah. Jadi NTB akan kita majukan. Festival Olahraga Masyarakat Nasional ke-8 menobatkan Provinsi Jawa Barat sebagai juara umum dengan perolehan 257 medali. Disusul Provinsi Jawa Timur dan Daerah Khusus Jakarta di peringkat 2 dan 3. Kemudian Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Tengah di posisi 4 dan 5. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi bebas dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam 1 Agustus. Pembebasan tersebut menyusul surat amnesti yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto untuk pembebasan 1.116 narapidana termasuk Hasto Kristianto. Ditemui usai keluar dari lingkungan rutan KPK, Hasto mengucapkan rasa syukur seraya berterima kasih kepada Kepala Negara yang telah menggunakan hak prerogatif untuk membebaskan dirinya. Selama menjadi tahanan di KPK, yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak, tetapi ternyata saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini. Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan bagaimana PD Perjuangan juga menjadi partai yang benar-benar memperhatikan aspek penegakan hukum. Hasto menyebut amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo menjadi semangat baginya untuk menjalankan tugas utama sebagai kader PDI Perjuangan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila, utamanya untuk menegakkan keadilan. Dari Jakarta, Cahyasari, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.
tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 sekaligus terdakwa kasus korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada Jumat 1 Agustus setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Saat keluar dari LP Cipinang, Tom didampingi sang istri Siska, Anies Baswedan, serta tim kuasa hukumnya. Dalam kesempatan tersebut, ia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan abolisi kepadanya. Ia menghormati pemberian abolisi sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Tom juga berterima kasih kepada tim hukum, istri, keluarga, teman, dan pendukungnya yang tidak meninggalkannya selama proses hukum 9 bulan. Ia ingin menjadikan kebebasannya sebagai awal baginya untuk membantu sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil dan jernih. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir memberikan sambutan pembuka saat Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyampaikan pidato di Sekretariat ASEAN Jakarta Jumat 1 Agustus. Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu menyampaikan bahwa Indonesia terus mendukung cita-cita Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Sejumlah program peningkatan kapasitas dan kerjasama teknis telah dijalankan untuk memastikan integrasi Timor Leste dengan ASEAN yang baik di semua bidang. For Indonesia, Timor Leste is not only a close neighbor, but also a vital piece in shaping peaceful, inclusive, and dynamic Southeast Asia. Indonesia is therefore committed to remain as Timor Leste's closest partner. Sementara itu, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta dalam sambutannya mengatakan ASEAN sudah mulai memberi negaranya peta jalan untuk lebih maju dan berkembang. The pressure from ASEAN leaders given on the roadmap was tremendously helpful. I never saw my co-leaders and staff so energetic and actually so dedicated in implementing the roadmap in every sector. This year, 2025 and on, the government has made a priority, a national priority, investment in infrastructure. Timor Leste diproyeksikan secara resmi bergabung dengan ASEAN pada Oktober 2025 mendatang. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Tom Lembong dan istri keluar. Halo ya.
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada Jumat 1 Agustus. Sosok Anies Baswedan turut hadir menyambut dibebaskannya Tom Lembong yang sebelumnya menjadi tim kampanye Anies pada Pilpres 2024. Pada kesempatan tersebut, Anies meminta agar Tom Lembong diberikan waktu untuk kembali kepada istri dan keluarganya setelah terpisah selama 9 bulan. Ia juga meminta agar Tom Lembong tidak diajak untuk hadir dalam berbagai forum diskusi. Masih banyak waktu ke depan untuk berdiskusi hal-hal yang substantif. Kita akan berbincang pada persoalan hukum, soal keadilan, soal makna peristiwa ini bagi bangsa Indonesia dan bagi perjalanan bangsa ke depan. Tapi itu semua tidak harus dibahas malam ini. Itu semua kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Diketahui Tom Lembong dapat kembali menghirup udara bebas berkat pertimbangan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui oleh DPR. Anies pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dan DPR yang menggunakan kewenangannya untuk membebaskan Tom Lembong. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara resmi menghentikan seluruh proses hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kompleks Rutan KPK Jakarta Jumat 1 Agustus mengatakan hal itu berlaku menyusul terbitnya keputusan Presiden Kepres Amnesti Hasto yang diterima pihaknya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Asep menilai bahwa keputusan Presiden memberikan amnesti terhadap Hasto atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu untuk calon anggota DPR RI Harun Masiku telah dipertimbangkan dengan matang dan cermat. Kami yakin bahwa dalam penentuan atau pemberian gerasi, amnesti maupun abolisi yang merupakan hak prerogatif dari Presiden itu sudah melalui pertimbangan yang sangat ketat, termasuk juga meminta pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini prosesnya saya kira sangat selektif. Melalui Kepres Amnesti yang ditandatangani langsung oleh Kepala Negara, KPK secara resmi mengeluarkan Hasto Kristianto dari rutan KPK pada Jumat malam 1 Agustus. Dari Jakarta, Cahya Sari, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Bagaimana rasanya jadi murid sekolah klinik yang didatangi oleh tokoh fiksi Wednesday Adam? Untuk menyambut penayangan musim terbaru serial ini, Netflix Indonesia menghadirkan instalasi Nevermore Academy, sekolah misterius tempat Wednesday menimba ilmu. Sekolah itu terbuka untuk orang biasa atau orang buangan, termasuk Wednesday yang punya kekuatan misterius. Ada berbagai sudut menarik yang pastinya tidak asing bagi para penikmat setia serial dengan pemeran utama Jenna Ortega itu. Di sini, pengunjung bisa melihat miniatur kamar Wednesday yang temanya Enid yang berbeda bagi bumi dan langit. Selain menampilkan alat musik dan benda yang terkait hobi Wednesday, tentu saja ada Ting, entitas berbentuk tangan yang jadi bagian keluarga Addams. Anda juga bisa mengintip miniatur perpustakaan rahasia Nightshade Library yang menjadi latar belakang penting di musim pertama. Tak hanya itu, ada pula area panahan sederhana dengan peralatan yang ramah untuk pemula. Instalasi dengan elemen misteri ini hadir di The Space Senayan City pada 2 hingga 7 Agustus 2025 untuk merayakan penayangan musim kedua yang tayang mulai 6 Agustus. Dari Jakarta, Nanin Yuniar, Kantor Berita Antara mewartakan.
Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa? Harus pasang patok dulu, ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Koperasi Desa Merah Putih di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, memiliki kelengkapan yang diwajibkan pemerintah hingga menjadi mock-up atau percontohan pengembangan ketahanan pangan berbasis desa di wilayah NTT sejak peluncuran serentak pada 21 Juli lalu. Kelengkapan yang dimiliki Kopdes Penfui Timur yaitu 6 gerai usaha dasar, kios pengadaan sembako, sarana logistik, unit bisnis simpan pinjam, apotek desa, klinik kesehatan desa, dan sistem pergudangan atau cold storage, juga kantor koperasi. Sementara produk utamanya ada pada 3 sektor, yakni pertanian, peternakan, dan perikanan. Sehingga melalui sistem distribusi pangan yang terorganisasi dan berbasis komunitas, Kopdes Penfui Timur diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, dan mendukung pemenuhannya bagi masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau Kopdes Merah Putih Penfui Timur Jumat 1 Agustus. NTT menjadi prioritas utama. Jadi kunjungan pertama setelah pengumuman seluruh Kopdes terbentuk saya ke NTT. Jadi ibu-ibu, salam dari Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin rakyatnya tidak boleh ada yang susah. Bapak Presiden tidak boleh ada rakyat yang sakit, tidak ada obatnya atau tidak ada kliniknya. Bapak Presiden tidak ingin ada rakyatnya yang tidak sekolah. Oleh karena itu kekuatan ekonomi, pemberdayaan harus dimulai dari desa. Menko Zulhas menambahkan, pemerintah berharap desa-desa melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan peran aktif generasi muda agar dapat berkarya secara produktif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jonas Viandinando, Kantor Berita Antara, mewartakan. Petugas Direktorat Kepolisian Air dan Udara Ditpolairut Polda Maluku Utara kembali mengamankan 1 pelaku karena diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bom di perairan Kabupaten Halmahera Selatan pada Jumat 1 Agustus kemarin. Pelaku yang bernama Aludiala Angke ini didapati petugas di perairan antara Desa Wayatim dan Desa Tomara, Kecamatan Bacan Timur Tengah, saat melakukan patroli dan mencurigai pelaku. Sebelumnya, petugas mendapatkan informasi terkait adanya aktivitas pengoboman ikan di wilayah itu.
pelaku sempat tak mengindahkan petugas yang memintanya untuk mematikan mesin lumput, sehingga memaksa petugas mengejar pelaku dan mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebanyak 6 botol bahan peledak siap dipakai, produk pengendali hama, korek api, kompresor yang disertai selang sepanjang 30 meter, ikan hasil pengeboman seberat 15 kg, sepatu katak, dan busur panah. Kepala Sub Bidang Penegak Hukum pada Polairut Polda Maluku Utara, Kompol Riki Arinanda, Sabtu 2 Agustus menjelaskan, pelaku tengah menjalani pemeriksaan setelah tiba dari Kabupaten Halmahera Selatan pada Sabtu pagi tadi. Pelaku atas inisial ALA, umur 41 tahun, alamat Desa Pingaraja, Kecamatan Bacan. Pelaku kami gunakan pasal 84 dan 85 Undang-Undang Perikanan dengan ancaman satunya 6 tahun, satunya 5 tahun. Baru yang pertama itu ada istirahat lagi selama 6 tahun. 6 tahun itu saya ke kebun di Bayakun. Bapak sendiri saja atau dengan? Ya, sendiri. Tapi Bapak tahu kalau bom ikan dilarang? Iya, ya, itu cuma cari-cari ikan makan saya sendiri. Oh, cari ikan makan. Bom ini nanti jual di mana? Biasanya kalau dapat rezeki lebih itu? Di kampung-kampung saja. Polairut Polda Maluku Utara meminta masyarakat di 10 kabupaten dan kota setempat untuk ikut berperan aktif mengawasi perairan mereka dari aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan melaporkannya ke petugas keamanan jika menemukan pelanggaran. Hal itu mengingat maraknya aktivitas pengeboman ikan di perairan Maluku Utara. Bahkan, Polairut Polda Maluku Utara merencanakan mengusulkan larangan pembelian hasil tangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara, mewartakan. Organisasi Diaspora atau Indonesian Diaspora Network Global melaksanakan Kongres ke-8 di Ibu Kota Nusantara IKN pada Sabtu 2 Agustus. Kongres bagi perkumpulan warga negara Indonesia atau keturunan Indonesia di luar negeri itu mengambil tempat kongres di IKN untuk menunjukkan dukungan terhadap pembangunan ibu kota negara yang baru tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata yang menghadiri langsung Kongres Diaspora di Kompleks Kementerian Koordinator 3 IKN mengatakan peran diaspora signifikan untuk membawa pesan tentang IKN sebagai kota dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Wamenlu juga menegaskan perhatian pemerintah pada diaspora dengan membentuk Direktorat Diaspora di Kementerian Luar Negeri sebagai wadah konsultasi dan kerjasama diaspora dengan pemerintah. Konsepnya jauh lebih dari sekedar memasarkan atau memberikan informasi yang benar tentang perpindahan ibu kita ke IKN ini ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman diaspora. Ini tentang bagaimana membuat Indonesia ini menjadi destinasi dari ide-ide besar, destinasi dari pertumbuhan teknologi, destinasi dari investment, destinasi dari pengembangan budaya global baru. Kehadiran para diaspora di IKN disambut otorita IKN sebagai sarana menyebarkan informasi bahwa Ibu Kota Nusantara masih berlanjut dan terus dibangun. Luar biasa, ini jadi speaker IKN, ini dari 5 benua, jadi saya minta saya mohon mereka bisa memberitakan yang benar tentang IKN. Ratusan diaspora dari 16 negara menghadiri Kongres ke-8 Diaspora di IKN ini dengan beragam aktivitas, diantaranya diskusi berbagai isu kediasporaan hingga aksi tanam pohon. Dari Ibu Kota Nusantara, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sejumlah massa mengepung Kedutaan Besar Mesir di Jakarta Sabtu 2 Agustus dalam aksi Bela Palestina yang diinisiasi oleh Free Palestine Network, sebuah gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu Palestina. Massa aksi membawa poster-poster yang berisikan desakan terhadap pihak-pihak berwenang untuk memperjuangkan hak-hak Palestina. Massa aksi juga membawa peralatan dapur seperti panci dan wajan sebagai simbol kelaparan yang dialami masyarakat Gaza, Palestina di tengah genosida yang dilakukan Israel. Sekretaris Jenderal Free Palestine Network, Furqan, mengatakan aksi bela Palestina dipusatkan di depan Kedutaan Besar Mesir untuk memberikan tekanan opini dan tekanan politik kepada pemerintah Mesir untuk membuka perbatasan Rafah sepenuhnya, sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan melalui jalur tersebut dan menghentikan kelaparan di Palestina. Saudara yang baik adalah saudara yang peduli dengan tetangganya. Kita tahu Mesir adalah tetangga paling utama dari Palestina, terutama khususnya Gaza. Israel berusaha memblokade Gaza sekian lama. Kita ketahui masyarakat Gaza kelaparan, ya. Tidak hanya mati ditembak, gugur ditembak, tapi juga gugur kelaparan. Dan itu massal. Dan saya kira itu diamati oleh seluruh dunia. Tidak mungkin rasanya kalau orang mengaku saudara, lalu diam saja. Ya, kalaupun bukan saudara karena seiman, ya saudara dalam kemanusiaan. Diketahui pada Rabu 30 Juli, otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza mengungkapkan total 154 orang termasuk 89 anak-anak meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.